Dan seseorang tidak akan mati hanya terpeleset kakinya. Ini gambaran di perjalanan Rasulullah dari Isra wal Mi'raj ketemu dengan seekor sapi yang keluar dari lubang semut dan dia ingin masuk kembali. Artinya, setiap perkataan apapun yang terlepas dari lisan kita maka tidak akan pernah mungkin bisa ditarik kembali. Ini pelajaran sudah sampai pada kita semua. Maka dari itu, ibu-ibu, mbak yang dirahmati Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah kita pernah mengkaji. Di situ ada dawuh saking Imam Al-Ghazali bahwa fahfat lisanaka min samaniyatin. Jagalah lisanmu dari 8 hal. Fahfat lisanaka min samaniyatin. Lah kepengin uripmu itu selamat, jagalah lisanmu dari 8 hal. Karena kita tadi dawuhipun ulama atau Bakhar Torel tadi akan mati seseorang bukan karena kepleset kakinya, tapi orang mati gara-gara kepleset lambene, kepleset lidah. Maka ini gambaran untuk kita semua bahwa setiap hari di dalam kitab Bidayah disampaikan bahwa seluruh anggota tubuh manusia ini ketika setiap pagi hari dia selalu memberikan ultimatum ning gone mulut. Wahai lisan, mata bilang kepada lisan, hidung pun bilang kepada lisan, telinga pun bilang pada lisan, tangan pun bilang pada lisan, kaki kita pun juga setiap pagi-pagi kita bangun tidur. Anggota tubuh kita yang ada 7 ini, yang 6 mengingatkan lisan, wahai lisan, ada selamat dan tidaknya kita semua tergantung kamu. Selalu diingatkan anggota tubuh kita lisan ini, wahai lisan, ada selamat dan tidaknya kita semua tergantung di kamu. Kalau kamu selamat, maka kita akan selamat. Maka ada ucapan as-sukutu salamatun, meneng itu selamat. Karena apa? Sekali saja lisan kita salah berucap, seluruh anggota kita akan merasakan dampak daripada salahnya lisan dalam berucap. Mulane manti-manti tenan, anggota tubuh kita tuh tiap pagi manti-manti tenan. Ning kula sampean gak krungu. Sing duwe kuping gak krungu, kuping bengok-bengok, sing duwe mripat gak krungu nek bengok-bengok. Lis, jagalah kamu hari ini, tergantung kamu selamat dan tidaknya kita. Niku jare anggota tubuh kita kepada lisan kita. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, terus dipun dawuhaken fahfat lisanaka min samaniyah. Nek kula sampean pengin wong sing selamat, jagalah lisanmu dari 8 hal. Jagalah lisanmu dari 8 hal. Itu yang diminta oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayah, diminta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa 8 hal yang harus dijaga oleh lisan kita? Yang pertama adalah al-awwalu al-kizbu wa huwa min qaba'ihil dzunub wa fawahishil uyub. Yang pertama, jagalah lisanmu dari namanya berbohong. Mulane enten dawuh man arada salamah fid dunya wal akhirah falyahfad lisanahu. Sapa-sapa sing kepengin selamat ing dalam dunya lan akhirat, maka jagalah lisanmu. Man arada salamah fid dunya wal akhirah falyahfad lisanahu. Barang siapa yang menghendaki selamat dunia dan selamat akhirat, maka jagalah lisan. Jagalah lisannya kalau ingin selamat. Maka yang pertama dijaga dari berapa hal dalam kitab Bidayah disampaikan, jagalah lisanmu dari 8 hal. Yang pertama adalah kilbu. Kenapa kilbu? Wa huwa min qaba'ihil dzunub. Bohong itu adalah dosa yang paling buruk. Wa fawahishil uyub, dan adalah aib yang paling kotor. Itu namanya kizbun. Maka sering saya menyampaikan kepada jamaah, ketika ada seorang kafir yang ingin memeluk Islam, dia bertanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi aku ingin tetap menjalankan dosa, ingin tetap mendem, tetap ngerampok, tetap zina, tetap bohong, tetap judi dan seterusnya. Bisakah aku masuk Islam? Apa kata Rasulullah? Bisa.
Bisa. Tapi aku minta persyaratan satu saja, tinggalkan yang namanya kebohongan. Kata Rasulullah. Oke, kata orang ini oke, kalau hanya bohong saja aku bisa. Tapi untuk berzina, untuk ngerampok, untuk apa, itu belum bisa. Oke, syaratnya udah apa-apa. Kamu boleh memeluk Islam dengan melakukan apapun, asalkan satu yang saya minta adalah jangan bohong. Ini kalau tidak Nabi, tidak berani sahabat atau jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kiai takoni wong, Pak Yai, aku pengen berislam, tapi aku tetap zina, tetap ngerampok, tetap korupsi, tetap paling, tetap ngapusi. Lelek kalau sama itu kanjeng Nabi, aja melu-melu. Oh, tidak apa-apa. Nabi dulu bilang pada sahabat tidak apa-apa, yang penting tidak bohong. Itu keliru. Nabi tahu persis karakter hati sahabat ini. Yang paling kuat karakternya hati sahabat ini adalah kebohongan. Maka Nabi tahu yang dijadikan persyaratan boleh apapun asalkan jangan bohong. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mau jadi maling temannya. Yo bro kita maling. Wah, aku takut nanti. Takut apa? Karena ketahuan Muhammad, ya bilang saja, tidak mencuri. Tapi saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan pernah berbohong. Akhirnya semua aktivitas dosa itu ditinggalkan olehnya karena diminta satu hal untuk tidak bohong. Dan dia berjanji, siap Nabi, saya berjanji tidak akan pernah bohong selama saya masuk Islam. Pokoknya oleh sembarang barang, pokoknya apapun saya boleh, hanya bohong saja. Saya siap menjalani. Akhirnya apa? Semua dosa yang dia janjikan untuk diminta tadi ditinggalkan dengan sendirinya karena takut berbohong pada Rasulullah. Mulane diarani wa huwa min qabaihil dzunub. Bohong itu adalah olo-olone dosa, wa fawahisil uyub, jember-jembere celo. Fahfad minhu ay al-kizbi lisanaka fil jaddi wal hazli. Jaga lisanmu dari sungguh-sungguh maupun dari bersandau gurau, hati-hati. Karena apa? Kadang-kadang orang itu membiasakan wala ta'awwad lisanaka al-kizba hazlan. Jangan membiasakan lisanmu berbohong dengan tujuan hanya kepengin guyonan belaka. Itu di penyakit mubalek yang kene gitu. Banyak mubalek-mubalek yang mencari pencitraan, mubalek-mubalek mencari sensasi, dia berani berbohong hanya karena ingin ditertawakan oleh jamaah yang banyak. Rela mengarang cerita, anak saya itu pernah ikut pengikut Jumatan. Dalam Jumatannya katanya bawa yang baik, tinggalkan yang buruk. Anak saya bawa sandal yang baik, itu bohong, nggak ada, seperti itu nggak ada. Kebohongan belaka. Demi mengarang cerita, untuk kebohongan, demi ditertawakan orang. Masya Allah, itu dosanya luar biasa. Makanya perintahnya, wala tata'awad, jangan kamu membiasakan lisanaka al-kizba hazlan. Jangan kamu membiasakan lisanmu untuk berbohong hanya karena candaan belaka. Itu berbahaya sekali. Jaga lisan kita yang pertama akan selamat dari apa? Dari hal yang pertama, jaga lisan kita dari namanya kebohongan. Yang kedua, jaga lisan kita dari apa? Jagalah lisan kita dari namanya sumpah. Jaga lisan kita dari namanya al-halafu, atau jaga lisan kita dari namanya yang namanya sumpah. Ojo do sumpah. Ojo titik-titik gawe sumpah, titik-titik gawe sumpah. Jangan kita dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Wasani al-halafu fil wa'di, nulayani itu sumpah. Wasani al-halafu fil wa'di, jangan sampai lesanmu nulayani nang gone janji. Fa'iyyaka an ta'adda bi syai'in wa la tafi bihi. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu untuk berjanji dengan sesuatu, tapi kamu tidak akan bisa memenuhi janjimu. Hati-hati tenang. Ojo sampai kula sampean duwe lesan kulino janji neng boten ditepapi. Nek pengen selamat, man arada salamah fid dunya akhirah falyahfad lisanahu. Dari apa? Jaga lisan itu dari apa? 8 hal. Jaga lisanmu dari 8 hal nek pengen selamat dunia dan akhirat. Yang pertama,
jaga lisan kita dari berbohong. Yang kedua, jaga lisanmu jangan sampai nulayani janji. Janji-janji neng nyatane ra ono bukti sebab di min amaratin nifaq. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Maka beda salah sunman kunafi fawa munafikun. Ono perkara telu sing perkara telu mang ono ning gone seseorang, maka fawa munafikun, dia adalah orang munafik. Apa itu? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, kula sampean diomongno bolak-balik. Wong munafik niku besok manggone teng neraka jenenge neraka hawiyah. Neraka yang paling bawah sendi itu orang munafik. Jaga lisan kita dari berjanji tapi tidak ditepati. Yeah. Yang ketiga, jaga lisan kita dari apa? Wasalisu al-ghibatu. Jaga lisan kita dari yang namanya ghibah. Fahfat lisanaka anha, jaga lisanmu dari namanya ghibah. Anu pendawahaken wal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan. Ghibah itu lebih berat daripada 30 kali zina. Lafaz zaniyatan fathiz zai wa huwa al marrah minaz zina. Ya kuwi ambalan sangka zina. 30 kali berzina iku ijek wabek dosane ghibah. 30 kali kita boten namung zina sepisan, zina 20 wae lho. Isih gedhe dosane tinimbang napa anggenipun kula sampeyan ghibah. Ngrasani eleke tangga, buka aibe tangga, buka cacate wong liya. Itu yang harus jaga. Yuk jaga lisan kita dari namanya ghibah. Angel Pak Ustadz, nggih. Sapa ngomong gampang, ghibah niku angel tambahan-tambahanane. Nggih. Jadi ghibah itu hadis lain itu kita akan membaca bahwa al-ghibah itu asyaddu minaz zina. Hanya gitu saja. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Nah ternyata zina sing piye? Ternyata zina yang sampai dilakukan 30 kali zina. Mboten namung sekali zina ya. 30 kali zina itu lebih berat dosanya daripada ghibah. Jaga lisan kita yang ketiga dari ghibah. Yang keempat, jaga lisan dari apa? Al-mira, dari perdebatan. Jaga lisan kita dari berdebat. Wal jidal wa munaqasatan nas. Jagalah lisan kita. Al-mira wal jidalu wa munaqasatun nas fil kalam. Sekalipun kita dalam keadaan benar, hindari yang namanya perdebatan. Jogo lesan sangka debat itu wangele mboten karo-karon, apalagi kita merasa pintar, merasa benar, apalagi itu sangat-sangat sulit untuk kita menjaga lesan kita dari namanya ghibah karena kita merasa benar. Ya makanya orang dianggap hebat itu ketika dia dalam kondisi benar sekalipun dia tidak mau berdebat. Ya boleh, dibagi untungnya apa? Akhirnya hanya timbul dendam. Perdebatan itu hanya timbul dendam dan timbul merendahkan satu sama yang lain. Dan itu berbahaya, bisa potensi penyakit hati karena kita tidak mampu mengendalikan kita sampai pada potensi penyakit hati. Tinggalkan yang namanya mirak atau perdebatan. Wis to nindinggon wong bantah ku ra ono api. Makanya ada orang Basul Masail sering menyampaikan tentang panjenengan. Gara-gara dia mendebatkan dalil yang dia punya, sampai berani merendahkan perumus. Bahkan naudzubillah, santri ini wani merendahkan para musyahid. Hanya dia mempertahankan dalil yang dia usung untuk menjazbah masalah. Ketika dia sesuai dengan perumus, dia berani untuk merendahkan perumusnya. Sampai musyahid klasik kiai loh. Berani, ini anak santri seperti itu. Maka berdebat biar bagaimanapun tidak baik. Silakan basul masalah dengan cara yang elegan, cara yang sopan. Ya, ini jaga lisan kita namanya al-mira. Yang kelima apa? Jaga lisan kita dari apa? Al-khamisu tazkiyatun lin nafsi. Jaga lisanmu dari memuji dirimu sendiri. Ini berbahaya. Quran dan pedauh wa fala tuzakku anfusakum.
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Kamu jangan memuji diri kamu sendiri, karena Allah tahu siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan pujian. Itu Allah lebih tahu, maka jangan sampai kita memuji diri kita sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Janganlah kamu memuji dirimu sendiri. Bahaya. Jaga lisan selalu muji diri kita sendiri. Ya, nggak boleh. Karena kalau kita sudah memuji diri kita sendiri, maka kita akan bisa menjadi orang yang sombong. Ya, kita akan jadi orang yang sangat merasa hebat kalau kita sudah tenggelam dengan diri kita sendiri, bahwa kita merasa orang yang baik. Yang keenam, jaga lisan kita dari apa? As-sadisu al-la'nu fa iyyaka antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin au amin au insanin bi aini. Jagalah lisanmu dari 8 hal. Yang keenam dari apa? Dari melaknat sesuatu. Fa iyyaka ana syai'an. Takutlah kamu untuk melaknat sesuatu, entah itu dari mimma khalaqallah, ojo melaknat makhluk. Jangan kamu melaknat sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaknat sesuatu yang diciptakan Allah, sama halnya kamu melaknat Allah, maka tidak boleh. Melaknat siapa? Hayawan, melaknat makanan. Tidak boleh kita mencaci maki hayawan. Tidak boleh kita mencaci maki makanan, ndak enak caci maki, bahaya. Sampai kalau wani mencela makanan, jangan-jangan kamu dijauhi dari makanan. Bahaya kalau kita nanti gara-gara melaknat sebuah makanan, kita akan dijauhi dari makanan. Jangan melaknat manusia dengan keadaannya. Wong endek sampai melaknat, oh cebol ngono, oh alah cah cendek ngono. Ndak boleh dengan kahanan manusia seperti apa. Kita boleh melaknat seseorang karena bentuknya, karena kahanannya. Ya. Ini yang harus kita jaga lisan kita dari melaknat sesuatu. Yang ketujuh, jagalah lisan kita wasabu ad-du'a'u 'alal khalqi bil halak. Jagalah lisan kita mendoakan makhluk dengan kerusakan. Yeah. Fahfat lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillah wa in zalamaka. Jagalah lisanmu dari mendoakan buruk kepada seseorang dari makhluk Allah, wa in zalamaka, sekalipun dia telah zalim kepada. Yeah. Jangan kamu melaknat atau mendoakan buruk kepada orang yang telah apa? Mencaci maki kita. Orang yang zalim pada kita sekalipun, ojo sampai kula sampean ndongakno elek ning gone wong. Apa alasannya, Ustaz? Nek kula jenengan kok gelem ndongakno elek karo wong liya, doa buruk yang kita tujukan untuk orang lain itu akan diijabah oleh Allah, terutama dari seorang mazlum, orang yang teraniaya. Dan disadari donga niku lek elek sing diparingi wong liya niku balike teng kula. Ndongakno wong liya kok apik 99% balik ning panjenengan dhewe. Ndongakno wong kok elek ya 99% balik ning panjenengan dhewe. Makanya tidak boleh lisan kita agar selamat dunia akhirat ini harus kita jaga 8 hal. Yang ketujuh, jagalah lisanmu dari mendoakan buruk seseorang sekalipun orang itu adalah orang yang telah zalim kepada. Maka serahkan saja kepada Allah. Monggo Gusti terserah panjenengan, ajeng dinapakne monggo, sing penting kula mboten nyuwun keelekan kangge wong sing zalim kalih kula. Nyuwun jenengan terserah, jenengan paringi gagah zalim karo kula nggih monggo, jenengan paringi sugih mergo karo zalimi kula nggih monggo, terserah jenengan pun. Sing penting kula mboten ndongakno elek pun monggo jenengan niku urusan jenengan. Lek dielek-elek wong kudune ngoten niku lho jenengan nggih. Pun yang terakhir napa? Jagalah lisan wasaminu al-mizah wasukhriyah wal istihza'i bin nas. Jagalah lisanmu dari menertawakan, menghina, merendahkan manusia dengan lisanmu sendiri. Jangan sampai kita punya lisan yang lisan ini digunakan untuk merendahkan seseorang, menghina seseorang, menertawakan seseorang. Ya. Jangan sampai.
Karena kadang-kadang kita tidak tahu orang-orang yang kita rendahkan ternyata dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Wallahu alam, ada yang tahu. Mulanya jangan sampai merendahkan orang. Jaga lisan kita dari menertawakan orang, menghina orang, merendahkan orang. Jangan sampai. Ojo duwe lambe dinggo ngenyeki wong. Ojo duwe lambe kanggo merendahkan orang. Karena apa? Ini dampaknya negatif sekali. Ternyata orang yang telah kita rendahkan, wow, ternyata dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT daripada kita akan kasihan nanti diri kita sendiri. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhir amal kita seperti apa, tergantung akhir hayat nanti seperti apa. Hari ini kita ahli ibadah betul, belum tentu hari ini kita sampai ibadah betul, senajan ini permintaan kita pada Allah untuk dijadikan orang yang ahli ibadah seumur hidup. Jangan-jangan orang yang hari ini kita rendahkan, justru mereka di akhir hayatnya punya amal yang lebih indah di depan Allah daripada kita. Maka kita akan merasa kajian mana jong ngafir wong. Abdul Somad rumangsa kisinana. Biar mengkafirkan karo jadi konfuser, lah tiba jadi konfuser mlebu Islam. Dengan ngejen toh, maka tidak tahu, tidak boleh. Jaga lisanmu biar kamu selamat dari 8 hal. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dengan mengambil hikmah perjalanan Nabi dalam Isra wal Mi'rajnya, yaitu bertemu dengan seekor sapi yang keluar dari lubang semut. Setelah keluar, dia berusaha masuk ke lubang semut itu kembali, namun tidak kemampuan, tidak berdaya. Yaitu pertanda bahwa orang yang bicara dari lisan lepas ucapan apapun, dan itu ketika membahayakan tidak bisa ditarik kembali karena sudah lepas dari lisannya. Monggo hikmah ini kita pahami bersama, kita hayati bersama, sehingga menjadi orang yang mampu untuk hifdzul lisan dengan sebaik mungkin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adhimi sultanik. Allahumma yassir lana ya Allah ma'amana wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina dunya wa kullana sahiban fi safarina. Allahumma nas'aluka ya Allah imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan ala bala'i wa waladan sholihan ya Allah sholihan wa nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawilan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Padahal tenan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten wabillahi kasar khilaf matur ngapunten saknipun wa akhiran wallahu ghafir ila aqwamit thariq wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.